أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. صدق الله العظيم. Ummahati fillah, tetap saya ingatkan doa ini sudah sering dibaca, ada yang mengamalkan, ada yang tidak mengamalkan. Ini doa yang saya baca yang di akhir tadi ini adalah doa yang sangat penting untuk dibaca oleh hamba Allah ketika usianya sudah mencapai di atas 40 tahun. Tunjuk tangan Bu yang di atas 40 tahun. Jangan malu. Alhamdulillah. Sudah diamalkan doa ini Bu? Jujur. Belum. Oke. Terdapat di dalam surat apa ini Bu? Ayat berapa? Al-Ahqaf ayat 15. Contek-contek lah sikit, tanda-tanda lah sikit. Udah iman 40. Siap-siap. Luar biasa tuh. Belum usia 40 udah tahu dengan doa ini. Apa Bun? Ayat 15. 2 baris setengah. Pendek aja. Buka satu aja dulu, satu orang dulu. Kita kenalkan lagi nih. Al-Ahqaf itu surat ke-46 Mufti. Halaman 504 kalau nggak salah saya ya. 502 ya? Ya, dia 502 tuh ayat satunya. Coba dia surat ke-46. Ayat berapa tadi? Ayat 15. Saya mau baca artinya aja. Jazakallahu khair. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapanya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Stop, jelas ya? Ketika anak itu usianya sudah mencapai 40 tahun, dia berdoa. Inilah doa yang kita baca. Di bawahnya ini bukan dari atas. Jadi 2 baris setengah aja. Artinya, ya Allah bantu aku. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang muslim. Bagus soalnya ya. Bagus. Kalau di Google itu tekan aja doa 40 tahun keluar ya. Insya Allah diamal. Ya, ini doa memang yang sulit-sulit semua yang kita minta ketika di atas 40 tahun. Lama-lama nanti kita hafal. Diamalkan kapan Ustazah? Bisa habis sholat, bisa lagi galau-galau, bisa lagi gak enak hati. Ini dia doa yang dikenal dengan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada 6 poin yang kita minta dalam doa ini akhwat. Saya ingatkan sebentar aja supaya antum sudah kenal dengan doa ini. Yang pertama apa kita minta sama Allah? Ya Allah, bimbing aku bagaimana aku bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Kenapa kita bimbing aku? Bahasanya minta tolong kepada Allah. Tak mudah untuk bersyukur kepada Allah di usia atas 40 tahun. Saya tanya ibu yang sudah di atas 40 tahun,
Ibu di atas 40 tahun banyak syukur atau banyak ngeluh sama Allah? Jujur. Nah, jawab ibu kan? Ngeluh ya bun? Kenapa? Karena nikmat-nikmat sudah mulai ditarik oleh Allah. Kaki udah sakit, tuh ngeluh lagi kan? Rumputnya udah putih bun. Nah, jadi itu banyak ngeluh, bukan syukur. Tapi kita minta tolong sama Allah, sudah dikasih 40 tahun ke atas, banyak syukur lagi, jangan banyak ngeluh. Terus atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku, nikmat orang tua. Ibu, kalau ibu usia 40 tahun ke atas masih punya orang tua, banyak-banyak syukur. Cuci tangan bu yang masih punya orang tua. Ibu masih ya bu? Masih. Itu ibu sering ke Al-Falah tuh ya. Itu ibu ya. Berapa usia ibu? 86. Minta sama Allah doanya. Tak mudah berbakti kepada orang tua, kita sudah 40 tahun ke atas, beliau masih hidup. Susah apa mudah? Susah apa mudah bu? Susah. Dia udah mulai sensitif, keluhannya sama dengan keluhan kita, sakit kakinya, wala sakit lo kaki. Ya kan? Bicaranya diulang-ulang terus, baru 10 menit ngomong udah ngomong itu lagi. Sabar, makanya minta tolongnya sama Allah. Makanya salah satunya di dalam hadis, memandang orang tua yang tua renta dengan pandangan kasih sayang. Bisa nggak kita mandang usia ibu kita yang sudah 65 tahun ke atas misalnya, ngomong dia, kita tatap matanya dengan tatapan kasih sayang. Iya ma, terus gimana ma? Itu dapat pahala apa? Tapi sulit. Lihat orang tua kita yang sudah menyinyir, sudah itu terus yang diulang, kadang-kadang mau memandang wajahnya aja enggak. Ya ma, ya ma, ya ma, ya kakak tahu. Sifat kita sama Allah. Yang ketiga, kita minta apa dalam ayat ini? Mudahkan aku untuk melakukan amal kebaikan yang Engkau ridhoi. Betul kan? Berarti apa? Minta sama Allah, mudahkan kita ini melakukan amal soleh yang diridhoi oleh Allah. Apa maksudnya? Apakah itu hablum minallah dan hablum minan nas? Hablum minallah ini apa Ustazah? Pastikan di usia 40 tahun kita sudah hijrah ke dalam agama Allah dengan hijrah yang sempurna. Udkhulu fis silmi kafah. Jangan lagi usia 40 tahun sholatnya masih bolong-bolong, auratnya tidak ditutup dengan sempurna, riba masih dilakukan, dosa-dosa besar masih dilakukan. Sini udah usia menuju kematian. Kenapa minta tolong sama Allah? Memang sulit. Ingat nggak kita bu, kalau ngomong sama teman-teman kita, ingat kawan udah 40 nih kawan, sadar lain. Karena memang begini, inilah doanya. Hablum minallah. Mudahkan aku untuk melakukan amal kebaikan yang Engkau ridhoi dari segi hablum minan nas. Kalau hablum minan nas apa bu? Pastikan di atas 40 tahun ini kita tidak lagi bermusuhan dengan orang. Pastikan kita tidak lagi menyakiti hati-hati orang, terutama kerabat kita dan sebagainya. Usia 40 tahun ke atas masih punya musuh, bagaimana kematiannya? Jadi kita ini seharusnya semakin bertambah usia kita, semakin tua kita, semakin menurun emosi kita. Bu, kita di atas 40 tahun usia kita ini, emosi ibu menurun atau bertambah? Bertambah. Terbersih diri. Seharusnya udah berkurang. Dulu waktu muda disinggung orang, disalah kita. Benar nggak? Cobalah dia sakitin aku. Tapi di usia 40 tahun ke atas tidak lagi seharusnya begitu. Seharusnya gimana? Sabar, biar aja lah. Istighfar sama Allah. Karena usia kita sudah usia yang dekat dengan kematian. Susah-susah kan semuanya. Makanya kita minta sama Allah. Wa aslih fi dzurriyyati. Ya Allah, alirkan kebaikan yang sampai kepada anak cucunya. Jadi usia 40 tahun ke atas nih usia kembali kepada keluarga. Hati-hati, keluarga kita tuh banyak diuji itu di usia-usia seperti ini. Benar nggak bu? Suami kita berdua, anak kita mulai balik, ya kan? 40 tahun ke atas anak kita mulai balik kan bu? 15 tahun lah umurnya, kita 40, 25 udah punya anak. Makanya wa aslih fi dzurriyyati. Jadi suami saya sedang menulis metodologi di dalam ayat ini, bahwasanya anak perempuan itu di usia baliknya itu paling baik dia bersama ibunya.
Anak saya tarik ke pondok. Kan Pak sudah tarik ke sana ingin mengamalkan ayat ini. Walaupun pertama perjuangan, tapi di akhir ini insya Allah saya sudah mendapatkan asolahnya. Ternyata betul kata Allah, anak perempuan itu kembali kepada ibu dan ayahnya di usia balik. Kita tahu perkembangan dia. Bukan saya melarang anak ibu masuk pondok. Ibu memasukkan anak di pondok kita dengan niat karena kita tak sanggup mendidik mereka. Jangan sampai ibu masukkan anak ibu ke pondok bilangnya apa? Karena kakak nakal. Itulah karena nakal mama masukkan ke pondok. Coba tak nakal. Ada orang tua seperti ini Bu? Ada. Maka saya coba anak saya ke pondok 3 tahun. Saya tarik setelah hafal Qurannya, saya tarik. Sekarang bersama saya kelas 1 SMA. Saya lihat perkembangan signifikan. Udah sering dia ngomong kakak saya Umi. Dulu waktu di pondok tuh ya banyak ngeluh. Kita nggak lihat perkembangan dia dengan lawan jenisnya. Tapi sekarang saya dapatkan asuh ini. Jadi inilah dari metodologi ini, dalam ayat inilah Allah suruh usia-usia seperti itu kembali kepada keluarga. Jadi kita memasukkan anak kita ke pondok dengan niat yang pertama, karena kita tak sanggup mendidik mereka dengan tarbiyah Islamnya. Pastikan niat itu ibu sampaikan kepada anak-anak. Yang kedua karena dia sayang, kita sayang kepada mereka, jangan sampai salahnya. Kemudian yang kelima, apa yang kita minta sama Allah ini betul-betul ilahi. Ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau. Kalau sudah sampai usia 40 tahun ini, usia taubat. Sehingga kata Rasulullah, apabila kalian punya usia 40 tahun tidak merubah kebiasaan kalian, buruk kalian, bagaimana kebiasaan kalian itulah kematian. Dahsyat ya. Makanya kita harus gencar di usia 40 tahun ke atas ini berubah lagi, berubah. Ini tuh ilahi wa inni minal muslimin. Baru yang ke-6 tawakal. Bersyukurlah adik-adik yang usianya belum sampai 40 tahun sudah mendapatkan ayat ini. Semoga ini bisa diamalkan nanti, siap-siap di dalam kehidupan kita. Akhwati fillah wa ummahati fillah, untuk pertama dan utama sekali, mana sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan rahmat, kasih sayang, hidayah yang Allah berikan kepada kita yang tak bisa kita hitung dengan jari-jari kita ini. Terutama diberi nikmat kelapangan hati serta memudahkan ayunan tangan dan langkah kaki kita untuk mendatangi majelis ilmu. Semakin tua, seharusnya semakin banyak kita mendatangi majelis ilmu, karena salah satunya majelis ilmu ini adalah majelis yang bisa mempersiapkan diri kita untuk menuju kematian dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pastikan waktu yang Allah sediakan untuk kita banyak dihabiskan untuk waktu-waktu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, mari sama-sama kita kirimkan salam beserta salam kepada kedua kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad allazi yukhrijun nas minaz zulumati ila nur wa ila siratil mustaqim. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Baik, akhwat, supaya tidak memperpanjang mukadimah, mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita untuk datang ke majelis ini. Semoga dengan kita datang di sini mempercepat kita untuk hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dunia, karena sesungguhnya malaikat akan berhenti di sini di dalam diskusi. Allah punya malaikat khusus yang diutus oleh Allah dari atas langit menuju bumi untuk mengecek, untuk menghadiri majelis zikir yang dilakukan oleh pada manusia pada hari ini. Insya Allah di masjid akhir ini ada majelis ilmu ustaz, maka malaikat akan berhenti di sini akhwat, mengembangkan bijanahaihi, mengembangkan kedua sayapnya, memeluk kita yang hadir pada hari ini. Masya Allah. Jadi kita dipeluk para malaikat ini ustazah, insya Allah. Tapi ibu nggak terasa kan dipeluk? Terasanya apa? Masuk sini ingat dosa, masuk di sini menjadi tenang, masuk di sini merasa hina dia dapat Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksudnya dipeluk para malaikat. Sampai kapan ustazah? Sampai majelis kita ini berakhir. Setelah majelis ini berakhir, malaikat akan naik ke atas langit melaporkan kepada Allah apa yang sedang kita lakukan pada hari ini. Insya Allah kita datang ke sini dalam rangka untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki menjadi hamba Allah yang baik,
memperbaiki menjadi istri, ibu-ibu dan anak, menjadi orang tua kita menjadi yang baik. Jadi oleh sebab itu malaikat melaporkan kepada Allah apa yang kita lakukan, dan apa kata Allah kepada malaikat, hai malaikatku, hapuskan 10 dosa mereka. Insya Allah ibu parkirkan motor ibu dari di sini, 10 dosa sudah diampunkan oleh Allah. Kemudian catatkan 10 pahala buat mereka malaikat. 10 dosa diampunkan, 10 pahala dicatat, serta angkatkan 10 derajat mereka di sisi. Jadi orang yang datang majelis ilmu itu akan mendapat 3 kemuliaan sekaligus dari Allah. 10 dosanya diampuni, 10 pahala dicatat, dan 10 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak sama pahala orang yang menuntut ilmu dengan talaki dengan orang menuntut ilmu dan YouTube. Sebenarnya YouTube itu bagus-bagus, benar. Ilmunya banyak-banyak, bukan berarti tidak boleh ya, tapi dia tidak mendapatkan 3 pahala ini. Insya Allah dapat lah ya. Tapi beda kan ruhnya? Beda nggak? Ibu kalau nonton YouTube di rumah pakai baju apa? Wah, diculik. Pakai baju daster. Duduknya seperti ini nggak? Sambil ngapain? Bareng. Nonton YouTube-nya 10 menit, balas WA dulu 5 menit, buka lagi YouTube-nya, gitu kan? Ini mudah, tapi ini subhanallah. Pagi tadi saya ketemu dengan Bu Rida, boleh Bu kesini Bu hari Minggu dengan Bapak? Boleh, udah masak habis subuh beliau. Itu dihitung pahala. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita, ruh kita persiapkan. Karena mau pergi ngaji maka masaknya pagi, gitu kan Bu? Nonton YouTube mana ada kita mandinya? Tadi udah mandi, pakai baju syar'i, ya kan Bu? Oh jangan sepele ini ruh sehingga dia mendapatkan 3 kemuliaan. Baik akhwat, pada hari ini saya akan membahas ada beberapa amalan yang amalan muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalannya ringan-ringan tapi dahsyat ya. Apa judulnya akhwat? Amalan yang dicintai Allah. Yang pertama, semoga bisa. Yang pertama, apa amalan yang dicintai oleh Allah bagi seorang wanita? Ini ada yang berlaku untuk laki-laki perempuan juga ya. Menggembirakan saudara sesama muslim. Ringan loh. Menggembirakan sesama muslim. Apa maksudnya Niza? Bu, menggembirakan itu apa maksudnya Bu? Membahagiakannya. Oke, apa lagi? Menyenangkan, apa lagi? Di sini akhwat ada 3 bentuk menggembirakan saudara. Apa maksudnya menggembirakan saudara? Yang pertama di dalam tazkirah ini, maksud menggembirakan saudara itu bisa nggak kita menjadi orang ketika orang berada di sisi kita nyaman? Tuh satu maksudnya Bu, gembira tuh. Contohnya, maksud kita ke majelis musas ini, datang kita ke sini senang kawan-kawan kita. Alhamdulillah, Ibu A tuh datang, senang dia, gembira dia. Tapi apabila kita masuk berada di sebuah komunitas atau di semua sama teman-teman kita berada di sini misalnya, tapi orang tak senang kita datang, berarti ini masalahnya apa Bu? Akhlak kan? Datang di sini, assalamualaikum, kata Ukti Yanti. Apa kata kita sama-sama? Nanti 20 dia. Tambah dia. Saya nggak suka ada dia. Ini pasti masalah nih. Apa dia nggak suka kita ada di sisi dia? Pasti ini akhlak. Bener akhwat? Di sini nyaman semua kan? Nyaman nih, ini wajah-wajah solihah semua nih. Kita ketawa. Tapi pernah terjadi nggak di dalam kehidupan antuna yang seperti ini? Jangankan majelis arisan, kok majelis pengajian aja kayak gitu. Majelis pengajian juga kayak gitu. Tuh kalau datang dia ke masjid masuk. Kita udah ketawa. Pengalaman gitu kan. Besti dia. Besti tahu kan Bu?
Kalau bahasa kerennya itu apa? Ukhuwah Islamiyah. Kedoknya aja ukhuwah Islamiyah. Kenapa semangat kali aku bilang ya? Pengalaman kan? Memang ini yang harus kita hadapi. Makanya kita dengan ingat hadis ini nanti luar biasa menjadi lapang hati kita insya Allah. Berlima nih ngakunya akhwat solihah. Nama grupnya akhwat solihah. Nah, ini kajian sehari-hari nih, tapi kita tersinggung semua. Tapi di 1, 2, 3, 4, 5 akhwat solihah. Tapi kalau Bu Daimah datang, yang berempat ini nggak senang. Saya sebenarnya nggak nyaman. Ada Bu Daimah. Gimana? Ini yang pertama nih. Sulit apa mudah akhwat? Sulit apa mudah? Sulit. Berarti apa nih Ustazah? Kita bisa nggak membuat orang nyaman dengan kita? Orang ketemu kita gembira. Meskipun suatu keniscayaan orang suka 100% dengan kita. Siapa yang bisa angkat tangan Bu? Semua orang suka dengan kita. Malaikat dia. Tapi kita di tazkiyatun Nabi ajarkan tidak usah mencari tahu siapa orang yang nggak suka dengan kita. Tapi buatlah orang suka dengan kita. Keren ya? Ngomong aja mudah tapi ya Pak. Sebelum itu. Kalau kita cari tahu, stres kita. Dan tidak usah yang hal seperti ini Ibu tabayun. Jangan bilang tabayun itu baik. Tabayun itu jalan terakhir. Karena pasti habis tabayun itu kelahi. Habis tabayun nggak enak. Bukan nggak boleh tabayun. Tabayun itu cara terakhir. Nggak bisa lagi diselesaikan dulu tabayun. Bilanglah sama pengurus musas ini. Apa kata Renti sama Tama misalnya? Saya nggak suka lah sama Tianti. Tama disampaikannya bukan? Yan, apa deh Yan? Ya, apa nih? Kayaknya ya Renti itu nggak suka sama itu. Apa kata Utianti? Datang pula ke tempat Renti. Kak Renti, Ana dapat dengar nih kakak gak suka dengan Ana. Apa alasan kakak gak suka sama saya? Apa salah saya sama kakak? Kenapa kakak bilang gak suka sama saya? Letih kita kayak gini Akhwat. Ini gak usah cari tahu, biarin aja. Yang penting bisa gak kita mengamalkan nomor 1. Baik aja kita Akhwat, banyak orang bilang kita gak baik. Apalagi kalau kita gak baik. Benar? Kita bungkus nomor 1 Akhwat. Semoga kita bisa menjadi orang yang seperti ini. Sejuk orang kalau kita ada di sisi dia. Ini nomor 1 ini masalah akhlak. Ini menggembirakan saudara. Rindu dia kalau kita nggak datang. Itu bagus. Rindu kebaikannya. Ini yang pertama nih, masuk menggembirakan saudara. Yang kedua, menggembirakan saudara di sini bisa nggak kita kata Rasulullah kalau ketemu dengan saudaramu cerita yang baik-baik aja. Bisa kan? Ketemu dia Bu, kita ngomong yang baik-baik aja. Tapi saya tanya Ibu, kita ini suka ngomong sama orang menceritakan kebaikan atau menceritakan keburukan? Ini ketemu musas ini sekali seminggu kan. Tapi udah banyak cerita yang kita simpan, kita sabar Bu. Tapi yang nggak sabar ini menceritakan kejelekan. Ini na'udzubillah nih akhwat. Sebenarnya Ana udah mau sampaikan kakak, tapi udahlah ya 4 hari yang lalu mau saya sampaikan, tapi pas kita ketemu sekali seminggu makanya saya tahan sampai sekarang. Ini awal ya. Apabila kita suka menyampaikan berita yang tidak baik tentang saudara, meskipun kita tahu, simpan jauh lebih baik. Kalau ukhuwah ini bertahan lama, ya udah nggak ada untungnya bagi kita menyampaikan berita yang tak baik tentang orang lain. Jadi kalau ketemu nih yang ngomongnya baik-baik nih, cerita tentang dakwah, cerita tentang kebaikan, supaya orang nyaman dengan kita, supaya orang ketemu kita gembira. Ini berat menyimpan berita yang tak baik. Di dalam hadis ini nanti kita kalau melakukan hal ini, maka Allah akan mengampunkan dosa kita. Kalau kita terbalik, bagaimana supaya berita tak enak tentang kawan ini sampai kepada dia? Kalau bahasa kita sekarang pahlawan kesiangan begitu. Paham pahlawan kesiangan? Kita sok-sok baik,
Kak, ini karena saya sayang sama kakak, saya sampaikan Kak. Karena saya nggak mau kakak dizolimi. Kalau saya nggak sayang sama kakak, nggak saya sampaikan. Benar nggak begitu akhwat? Kalau dia sayang sama saudara ini tidak menyampaikan berita yang nggak enak. Hati-hatilah kakak dengan bukti. Di depan kakak aja dia baik. Di belakang kakak itu kini kakak. Sering seperti ini kan? Hati-hati ngasih warning kayak gitu. Ini pahlawan kesiangan. Tidak usah dia seperti itu. Ini memang kerjaan setan. Berita tabu itu enak, menyampaikan keburukan orang itu enak, menggebu-gebu menyampaikan. Ya, insya Allah kita revisi ya, sehingga kita bisa menjadi orang yang berdua. Jadi kalau ketemu dengan saudara, ceritakan yang baik. Yang ketiga baru yang aku udah maksudkan tadi, bahagiakan dia. Yang ketiga masuk menggembirakan saudara ini apabila dia ditimpa musibah, apabila dia memiliki masalah hidup, jadilah orang yang pertama kali memberikan support dan biar dia optimis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adabnya, itu masuk menggembirakan saudara. Jadi kalau ada orang cerita masalah hidupnya sama ibu, berarti dia percaya ibu amanah. Tolong jaga amanah ini, dan kemudian kalau dia curhat, sampaikan berita yang baik tentang masalah hidupnya. Contohnya apa? Dia cerita, Kak, saya mau curhat nih Kak. Iya, ngomong apa? Saya punya masalah berat di dalam rumah tangga. Suami saya sedang berselingkuh. Gimana cara menghadapi suami selingkuh? Sudah banyak saya doa, sudah banyak saya melakukan cara-cara, tapi sampai sekarang tak berubah itu juga suami saya. Diceritakan masalah hidup. Maka yang paling baik masuk menggembirakan saudara ini, dia akan bergembira tentang masalahnya. Sabar ya, Allah tuh kasih ujian, pasti sesuai dengan kemampuan kita. Kita cari lagi cara lain bagaimana supaya suami kita sadar ke jalan Allah. Bagaimana supaya dia tidak berselingkuh lagi. Ibu banyak-banyak sholat hajat, banyak-banyak doa dan tawasul kepada Allah. Enak gak Bu dengarnya? Lapang kita dengarnya kan? Alhamdulillah akhirnya kita semangat lagi dengan masalah hidup ini. Lihatlah masalah orang yang lebih dari kita. Kita baru diuji seperti itu. Ikhlas, ridho terhadap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kan enak. Tapi ada juga orang kalau dicerita masalah hidupnya, yang pertama kawannya itu gembira dengan masalah hidup kawannya. Yang kedua selalu memojokkan saudaranya. Maaf ya Kak, saya kasih nasihat aja nih. Introspeksi diri lah, kenapa suami kakak selingkuh? Pasti ada sebab. Kita kurang melayani dia, ya. Atau mungkin kita punya akhlak yang gak baik, makanya suami kita selingkuh. Kalau ada kawan yang kayak gitu, kayak mana Bu? Sakit hati kita Bu. Orang pada bilang laka aja lah gitu kan. Udah kita cerita masalah hidup, dia nambah-nambah awak pula gitu. Akhirnya pulang ketemu kita, dia jadi gak semangat hidup. Jadi menjadi pesimis dia dengan ketentuan Allah yang Allah berikan kepadanya. Itu maksud menggembirakan ya Ahmad ya. 3 poin. Saya tanya ibu, nomor berapa yang paling sulit? Ngomong yang baik. Berbicara baik sama. Nomor 2 ya. Nah, nomor 2 paling sulit ya. Nomor 1, 2 itu imbang dia. Nomor 3 ini insya Allah lulus. Nomor 1, 2 ini kadang-kadang gak lulus kita. Dari Ahmad kita bacakan hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala sururun tudkhuluhu ala muslim. Salah satu amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membahagiakan saudara sesama muslim. Itu judul kita kan Bu? Kemudian kata Rasulullah, bila kita menggembirakan mereka dengan 3 poin tadi, maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Jadi kita kalau ketemu orang itu membuat orang nyaman, ketemu orang itu bercerita yang baik-baik, ketemu orang menceritakan masalah hidupnya, kita memberikan optimis kepada dia. Dengan 3 poin ini Allah akan mengampunkan dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, min maujibatil maghfirah.
izharus sururi ala akhikal muslim, kata Rasulullah. Salah satu amalan yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah membahagiakan saudara sesama muslim. Subhanallah. Kita amalkan hadis ini, Bu. Dengan 3 poin tadi kita sudah introspeksi. Nomor 2 yang paling berat, berjuang kita di nomor 2 ini. Semoga ketemu dengan saudara, suka menceritakan yang baik-baik, suka menceritakan hal yang bermanfaat, karena min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Seorang muslimah yang baik itu adalah meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oke, kita closingkan nomor 1 ya. Nanti baru bertanya ya, Bu ya. Ini yang pertama, amalan muslimah yang dicintai oleh Allah. Karena paling banyak dikenanya memang di perempuan. Suka menceritakan hal yang tak baik, ya kan? Kalau bapak-bapak jarang deh, ada juga, tapi tak banyak kita, tak sebanyak kita. Yang kedua, akhwat, amalan muslimah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberi makan kepada orang lain. Kan jarang bapak-bapak yang ngasih makan. Memberi makan kepada orang lain. Ibu biasanya di Musas dapat sarapan ya. Itu yang sedekah itu besar tuh pahalanya. Tapi saya tanya ibu dulu, kita sedekah mana senang? Berbentuk infak uang atau berbentuk makanan untuk orang lain? Jujur, makanan hebat nih. Saya pribadi lebih condong kepada infak uang. Tapi yang sering dengan makanan ini saya kasih akus, dia dapat amalan ini. Ngapa gitu, Zah? Yang pertama, kalau infak uang tidak ribet. Terus satu, Bu, benar? Masuk uang selesai. Kalau kasih makan orang, tenaga keluar, uang keluar, ngeluhnya banyak. Tinggal saya banyak tadi segala bagus makan. Itu nggak bisa dipukuli, makanya jadi amal di sisi Allah. Iya kan, Ahmad? Nah nih. Kemudian kalau infak uang itu ikhlasnya mudah sekali. Masuk kota infak, jadi infak di pusat masuk selesai. Tapi kalau sedekah makanan kepada orang lain, itu ikhlasnya harus berulang-ulang. Betul benar? Contoh sederhana, Bu. Kita diundanglah oleh salah seorang jamaah Musas ini ke rumahnya. Belum pernah yang undang ya, Bu ya? Ayo WN. Sekarang anak Bu itu nikah tuh, Bu ya? Tahun WN. Iya, nanti siapa? Putri. Ya. Bu WN manggil kita ke rumahnya makan. Pahalanya besar, Bu. Besar ya? Menjadi aman di situ. Nanti kita bacakan hadisnya. Tapi Bu En ketika kita makan di rumahnya, makanlah teman-teman seadanya nih, jangan segan-segan, jangan malu-malu, kata Bu En. Kita ngambil makanan. Ternyata beliau masih lirik-lirik kita juga. Paham masa saya? Ngambil, ternyata ada salah seorang jamaah ngambil ayam buat potong. Terujinya keikhlasan Bu En. Coba ibu di masyarakat, Bu, arisan RT dan sebagainya, itu pasti pengalaman. Ya Allah, dipotong ya, orang nanti naik rumah tuh banyak kali diambil ibu nih. Susah dikasih apa? Saya mohon maaf ya, Pak ya. Ini kajian sederhana, tapi ini kita sering terjatuh di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, katanya tadi Bu En udah ikhlas. Masa udah capek-capek, tapi matanya ngelirik kita juga, Bu gitu. Tambah lagi, ada yang banyak ngambilnya. Ternyata banyak juga makan di bumi. Banyak yang cacatnya. Cacatnya tuh banyak, makanya dia aman di situ Allah. Susah. Nggak sampai di situ, kedua belah pihak. Kita makan ke rumah Bu En ini, Bu, ada satu lauk yang tidak memuaskan kita. 10 macam makanan ya. Dia masak urak lah contohnya, mudah ya. Ternyata ada uraknya tuh pahit kali, Bu. Karena mungkin makan tesnya dan sebagainya. Pahit. Saya tanya Ibu diam aja. Dengan kepahitan urat itu ada ngomong sama teman sebelah. Jujur. Ibu dia waktu bilang kan?
aja dia makan enak banget gitu. Dia suka ini. Karena kalau mencela makanan itu jangan pikir nggak bagus. Tapi kita bilang dengan teman sebelah kita, mulutnya agak pahit kan? Iya. Kita dengar sama Bu En. Pahit ya kawan-kawan. Iya Bu En, tapi enak kok. Agak pahit dikit aja. Kata kita. Bu En dalam hatinya terlukai. Untunglah aku masak lagi. Masih juga lagi mencacat. Ini sulit ikhlasnya apa? Makanya dia amalan dicintai oleh Allah. Kita juga dapat Jumat barokah begitu. Dapat nanti dari Moses makanan. Kok kecil kali ayamnya? Tuhannya salah semua. Pengalaman kan? Makanya dia sulit menjadi amal dicintai Allah. Kalau di rumah oke. Itu tadi di rumah. Sekarang kita kalau perjalanan pergi kemana-mana, kita ini kan besti. Habis ngaji terus satu makan bakso yuk. Tapi nggak ada angkat siapa yang bayar. Sering kayak gitu nggak? Pergi makan bakso kan? Yuk kawan-kawan makan bakso kita yuk ke bakso wisata. Dekat bakso wisata depan deh. Makan bakso di sana, tapi nggak ada angkat siapa yang bayar. Kemudian udah kenyang nih apa? Siapa sekarang yang bayar? Mantap tuh udah kalau BSBS. Udah siap makan, apa kata yang satunya yang ngajak tadi? BSBS ya Bu? Apa kata dia nanti kawan? Tahu BSBS makan. Ini sederhana memang lucu, tapi kita semuanya pengalaman. Nggak ada yang bayar. Yang satu pura-pura balas handphone, yang satu ke kamar mandi nggak datang. Datanglah satu ibu nih yang sang dermawan. Bella yang bayar. Tapi niat ikhlasnya susah. Tentu aku yang bayar karena nggak ada yang termasuk bayar. Atau ibu merasa saya yang paling kaya. Rianya di situ bermain. Bener kan Bu? Gimana? Nggak enak kita yang bayar. Orang ria itu dua aja. Yang pertama karena dia takut dicela orang. Yang kedua karena dia ingin dipuji. Berat ini maka apa Ustazah? Bagusnya berpahit-pahit diangkat di awal jauh lebih baik daripada ibu sosok dermawan. Abu kalau tersinggung. Ya udah, bagus aja. Bayar sendiri ya kawan. Ya. Ada juga nih sering terjadi ini ibu. Pergi makan, saya traktirkan ya Bu, saya ada syukuran ini. Boleh sampai di rumah makan sama-sama datang 10 orang. Pesan apa saja boleh. Silakan puas-puas makan. Jelas akadnya? Yang satu pesan ikan ayam, wajar kan Bu? Yang satu pesan ikan lele, yang satu pesan soto, masih wajar. Yang satu pesan ikan nila, tapi ada seorang ibu pesannya udang galah. Mahal. Lebih mahal dari yang terakhir. Gimana yang traktir nih? Ikhlas apa enggak? Itu kalian itu nggak angkat dari tadi. Makan apa aja lah. Apa kata yang naktir? Sadar kek, ya Allah. Enggak, udah kesannya. Itu. Makanya kita pun yang mentraktir, kita pun yang mentraktir itu saling paham. Jangan sampai ibu punya prinsip ngomong keras, perbaikan gizi. Enggak ada lagi ada. Sama maaf. Enggak ada lagi itu nggak bisa dipukul, kita ngomong pahit-pahit itu jadi makanya disingatkan oleh Rasulullah. Itu ya Bun, makanya pahalanya besar. Ikhlas edukasi. Insya Allah ya, habis ini kita rajin lagi ngasih makan saudara, ngasih makan kawan-kawan, tapi ikhlasnya yang harus dipenuhi. Kita bacakan hadis yuk. Rasulullah SAW bersabda, "U'budur Rahman wa at'imut ta'am wa tadkhulul jannata bisalam." Sembahlah oleh Allah yang Maha Rahman, berikanlah makanan, niscaya engkau akan masuk surga dengan selamat. Amin. Jangan sepele dengan memberi makan nih. Kadang-kadang kita tuh beri makan itu malasnya kenapa? Kalau beri makan itu Ustazah nggak nampak, benar kan? Kalau kita kasih uang itu bermanfaat sangat bagi saudara kita, dia butuh apa? Masih makan tuh jangan sepele, ibu jangan sampai ibu bilang malasnya kasih makan tuh Ustazah masuk atas keluar bawah. Salah. Kita
Kita kalau ngasih makan kepada orang ngalir ke seluruh tubuhnya. Dasar kan? Ngalir ke seluruh tubuhnya. Tapi dari tazkirah ini diingatkan, memberi makan lebih ditekankan lagi kepada orang secara fisiknya lebih dekat dengan kita. Siapa dia? Saudara. Kerabat kita, adik beradik kita, saudara kita, dan tetangga. Berarti di dalam tazkirah ini kita disuruh untuk memperbaiki keluarga kita dan tetangga kita. Saya tanya ibu, mana nyaman? Mana sering memberi makan tetangga, memberi makan besti-besti kita dibandingkan memberi makan keluarga dekat kita? Keluarga dekat. Saya kasih pilihan, adik paling sering. Keluarga sering, hebat ya. Tapi ada realitasnya. Kalau silaturahim itu bersatu, saya tuh nggak pernah suka. Kalau kakak kita yang undang di Pekanbaru, kita punya saudara 4 orang bu. Saudara kita mengundang kita makan di rumahnya, besti kita mengundang makan di rumahnya, mana yang sering datang ibu? Saya tuh nggak suka kalau kita bersatu dengan silaturahim kita. Kalau kakak adik kita yang mengundang makan itu selalu banyak alasan. Maaf ya kak, adik sibuk. Semoga didoakan rumah kakak yang baru ini menjadi berkah. Kayak dia naik rumah gitu misalnya. Maka selalu banyak maaf. Kalau untuk berbuat baik dengan silaturahim. Tapi kalau reunian itu malah baru aja sebentar di SMS itu udah penuh mau tanya. Kalau keluarga itu berat, karena saya tuh nggak suka. Saya kalau ngisi pengajian keluarga tuh ya harus kayak 12 adik beradik di Pekanbaru bisa dia berkumpul sekali sebulan. Sekali sebulan. Kita yang cuma 3 orang, 4 orang ketemu setahun sekali, 6 bulan sekali, itu pun kalau ada acara keluarga. Khairun nas khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Manusia yang terbaik kata Rasulullah adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku kata Rasulullah orang yang paling baik terhadap keluarga. Tak tutup kemungkinan termasuk kita orang-orang yang paham dengan syariat Allah, termasuk saya. Orang yang lupa orang yang sudah dekat dengan agama Allah ini banyak catatan itu dalam keluarganya. Kita nih, kita tahu orang yang sudah hijrah. Sulit loh mencari gelar baik dengan keluarga. Benar gak bu? Sulit sekali memberi gelar atau dapat gelar dia orang baik. Meskipun kita sudah seperti ini, sholat udah rajin, pakaian besar. Itu tadi mungkin hubungan kita dengan silaturahim kita yang tidak baik. Malas ustazah kalau bersatu dengan keluarga kita tuh nggak sekufu dengan kita. Istighfar sama Allah. Paham bahasa saya? Ngapa nggak sekufu itu apa maksudnya? Saya udah hijrah, dia belum hijrah. Kesombongan itu yang harus kita hilangkan. Seharusnya tugas kita yang mendakwahi keluarga kita, benar? Jangan sampai kita yang menjauh dari mereka. Malah keluarga saya itu nggak ada yang beres. Istighfar sama Allah. Kita lihatkan asolah, karakteristik diri kita. Ya memang mengamalkan syariat Allah. Ya, berada di rumah kakak, sholat di awal waktu. Misalnya, baikkan akhlak kita supaya orang senang dengan kita. Saya mohon maaf, memang sulit ini dapat gelar baik dari keluarga. Ini yang harus kita lakukan. Tapi satu pesan saya, kita ini punya masalah yang sama. Kalau keluarga sudah berbicara dengan materi, maka keluarga ini pasti tidak akan pernah bersatu. Yang kaya merasa lebih hebat, yang miskin tidak disayangi. Sudah hukum anak, kalau pulang kampung yang miskin tukang cuci piring, tukang masak. Benar kan? Yang kaya apa ini? Duduk, tukang beranjo, itu kan banyak meeting. Salah. Kapan kita mengamalkan inna akramakum indallahi atqakum? Orang yang mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa, bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling hebat.
punya satu saudara yang emas. Apa saudara emas itu? Mungkin ibu punya kakak beradik 5, ada satu yang nggak jadi. Ada nggak di keluarga ibu itu? Ada kan? Ada banget. Gimana kita menyikapinya? Saya tanya. Istighfar kita sama Allah. Apa dah? Dibully. Peduli nggak? Jangan dibully ya. Tapi yang terjadi banyaknya seperti itu. Banyaknya di 1 miskin, 4 kaya, yang 4 ini pula yang bersekongkol untuk tidak menerima yang satu. Apa yang terjadi nih Bu? Makanya dia nggak mau mendekat sama ibu. Berempat itu saling bercerita loh. Udah saya kasih 200.000, enggak punya Bu. Yo kakak pada nggak gini yo. Berempat bersekongkol. Bu, tidak ada orang yang susah. Tapi ini titipan Allah buat kita. Saya ingatkan, titipan Allah buat kita memiliki saudara emas ini. Ya, sama-sama kita introspeksi diri ya akan ya. Pasti kita punya. Ya, jangan sampai gara-gara ini keluarga kita tidak bersatu dan sebagainya. Perhatikan keluarga kita yang sulit tadi. Karena di situ lah. Makanya sedekah terbesar itu sedekahnya yang pertama dengan pasangan, yang kedua dengan karib kerabat yang nggak mampu. Walaupun dia perangai yang nggak baik, bisa gitu kan, nggak mengenakkan hati kita, tetap kewajiban kita. Ini yang sulit, kewajiban kita.